Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Qadimun liqadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Pujian Allah kepada dirinya sendiri, zat yang penuh dengan kemahasegalaan. Pujian Allah terhadap makhluknya, seperti bagaimana Allah memuji baginda Rasul Muhammad SAW. Pujian makhluk kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah keniscayaan. Kemudian pujian makhluk kepada sesama, semua terhantarkan dalam kalimat thayyibah alhamdulillah. Dan semoga Allah terus basahkan lisan kita untuk menggerakkannya, mengucapkan lafal alhamdulillah di setiap saat, karena di saat itulah Allah sentiasa hadirkan kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta para pengikut hingga akhir zaman. Sahabat, baru saja menyaksikan pernikahan atau akad nikah. Ada beberapa hal yang kita akan kupas berkaitan dengan pernikahan ini. Nikah merupakan salah satu syariat yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka dipastikan nikah adalah ibadah. Jadi, senikmat-nikmat ibadah itu adalah pernikahan. Masya Allah. Ibadah yang paling lama adalah pernikahan. Kalau benar-benar melaksanakan pernikahannya, diniatkan ibadah. Kenapa? Sebab Rasul mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Siapa yang enggan untuk melaksanakan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Na'udzubillah. Kalaupun sekarang belum menikah, tenang ya, apalah jomblowati, tenang. Mungkin belum dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangannya. Kenapa? Sebab Allah sudah menjaminkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Bahwa Allah di antara tanda kebesarannya adalah menciptakan pasangan dari jenis kita itu sendiri. Min anfusikum azwaja, pasangan. Akhirnya kita sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya,
Ada yang cepat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang sudah ditetapkan dan diinginkan. Ada yang belum atau dilambatkan oleh Allah pertemuannya. Bahkan boleh jadi karena usia yang lebih dulu dicatat oleh Allah lewat malaikatnya, usia mendahului pertemuan dia dengan pasangannya. Ini urusan belum dapat pasangan, urusan yang berbeda. Yang tidak boleh adalah mengatakan, saya mah tidak pernah ingin menikah. Ngapain nikah? Awas, hati-hati. Kalau mengatakan demikian, falaisa minni, maka itu tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Hati-hati. Oleh karena itu, sahabat, nih bagi yang sudah menikah, terutama bagi para jomblowan-jomblowati yang bersiap mempersiapkan diri untuk bertemu dengan pasangannya dan ingin menikah. Yang pertama, niat. Ya, niat. Jaga niat. Bagi yang sudah, kembali kokohkan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap seorang itu akan bergantung kepada niatnya, terhadap apa yang diniatkannya, atas apa yang terbesit dalam niatnya. Oleh karena itu niat ini sangat penting. Untuk apa menikah itu? Nah, ini akan berpengaruh kepada perjalanan hidup rumah tangganya. Oleh karena itu, niat ini adalah hal yang paling utama. Kokohkan lillah, untuk melaksanakan ibadah, menjalankan syariat baginda Rasul Muhammad SAW. Sebab kalau diniatkan lillah, maka nikahnya akan tercatat sebagai nikah yang bernilai ibadah. Walaupun nanti mungkin boleh jadi menikah bukan karena Allah, bukan untuk ibadah, karena sesuatu hal. Maka yakin hakikatnya setiap apa yang diniatkan itu akan didapatkan. Kalau ingin menikah karena harta, mungkin harta didapatkan, tapi tidak mendapatkan kebaikan dari pernikahannya. Karena jabatan, karena kedudukan, boleh jadi didapatkan itu, tapi tidak akan mendapatkan kebaikan dari pernikahannya. Kalau ingin mendapatkan kebaikan dari pernikahan, maka niatkan nikah karena Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Yang pertama ya, ingat, jaga niat. Karena setiap sesuatu tergantung kepada niatnya. Karena apa kita berniat menikah? Maka itulah yang akan ditemukan dalam perjalanan rumah tangga. Hati-hati. Oh. Kita niat karena Allah, maka akhirat akan didapatkan, dunia akan mengikuti. Yang kedua, pernikahan bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, terus berjuang bersama, ya, membangun rumah tangga. Tuh. Ikuti tata cara berumah tangga yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tuh. Mengetahui ilmu rumah tangga, belajar terus tentang ilmu rumah tangga, walaupun tidak ada sekolahnya. Minimal nanti baca-baca, ya. Suami membaca hak dan kewajiban suami, istri membaca hak dan kewajiban seorang istri, sehingga ketika dua-duanya mengetahui apa hak dan kewajibannya, nah ini menjadi poin yang kedua, ya, yang akan menghantarkan rumah tangga itu selamat dalam kebaikan. Rumah tangga yang sesuai dengan harapan firman Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, disingkat menjadi samawa. Kadang-kadang yang bilangnya samawar, ada juga yang bilang samara. Terserah ya, mau nyebut yang mana saja gitu ya. Intinya sakinah, mawaddah, warahmah. Oke. Kemudian kalau ini sudah dikuasai berdua, maka ini akan menjadi wasilah, menjadi penghantar untuk menjalani rumah tangga yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tentu mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dua pasangan yang baru menikah atau yang sudah menikah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Nah, seorang wanita akan menjadi pakaian bagi laki-laki, bagi suaminya. Seorang laki-laki suami jadi pakaian bagi istri. Harus saling menjadi pakaian.
Pakaian itu fungsinya untuk apa? Menutupi di antaranya. Tuh. Memberikan kemuliaan di antaranya. Ada orang yang menjadi mulia dengan pakaiannya. Boleh jadi. Tuh. Raja karena pakaiannya, karena menjadi mulia, jubahnya dan lain sebagainya, menjadi istimewa. Tuh. Tapi yang paling penting adalah menutupi. Ya. Fungsi utama dari pakaian adalah menutupi. Oleh karena itu, seorang suami, seorang istri harus siap saling menutupi. Nah, yang dengan cara itu mereka akan saling memuliakan. Otomatis ketika saling menutupi kekurangan, saling menutupi aib, saling menutupi kelemahan, maka akan muncul kemuliaan ditampakkan ke permukaan. Oleh karena itu, suami dan istri harus siap untuk menghilangkan ego masing-masing dalam rumah tangga. Siap saling. Nah, ketika sudah hadir siap saling ini, maka rumah tangga insya Allah akan tercapai sakinah, mawaddah, warahmah. Karena hubungan ini harus dijaga, ya, harus dijaga. Cinta yang sudah hadir terus jaga, sehingga berakhir pada mawaddah warahmah. Tuh. Kalau kata Kang Uje, setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Emang harus dijaga. Sehingga sampai pada titik yang terakhir, mawaddah warahmah. Kalau tidak dijaga, ya siap-siap hancur di pertengahan jalan. Satu saja menghancurkannya, maka hancur kedua-duanya. Jadi kedua pihak, suami istri harus siap menjaga itu. Sampai pada akhirnya ajallah memisahkan di antara kedua pasangan ini. Baru dikatakan berhasil rumah tangganya. Jangan sampai nanti istrinya ngahariring, berkidung, bernyanyi, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Ya sampai begitu. Janjinya manis, kemudian ternyata duka yang diberikan, pahit yang dirasakan. Jangan. Oleh karena itu siap bersama, berjuang bersama, berumah tangga bersama, meniti perjalanan rumah tangga bersama untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menggapai puncak harapan dari rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Niat utamakan untuk menggapai ridha Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Tuh, di dalamnya jangan lupa terus berjuang mengkaji ilmu rumah tangga walaupun tidak ada sekolahnya, ketahui hak dan kewajiban suami istri, dan yang terakhir harus ada saling, ya, di antara keduanya ada saling. Nah, ketika saling ini hilang, siap-siap itu akan merobohkan, akan merusak bahtera rumah tangga. Terima kasih. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una zidna ilman nafi'a. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.